Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajri Fadilah dan rekan saya Yohan Erlangga. Jadi kami di sini akan membahas mengenai geomekanika reservoir, project base ujian akhir semester tentang model geomekanik satu dimensi dan stres di lapangan ITERA pada sumur Yola. Next. Nah, ini anggota kelompoknya, ada saya sendiri, Fajri Fadila, dan ada Yohan Erlangga. Next. Nah, model geomekanik satu dimensi merupakan pendekatan yang banyak digunakan untuk menggambarkan sifat mekanik batuan dan keadaan tegangan sepanjang lintasan sumur berdasarkan data log sumur. Model ini mampu mengintegrasikan berbagai parameter seperti densitas, kecepatan gelombang akustik, tekanan pori, modulus elastisitas, rasio Poisson, hingga kekuatan batuan untuk memperoleh estimasi kondisi tegangan bawah permukaan secara lebih komprehensif. Keunggulan model satu dimensi terletak pada kemampuan dalam memberikan gambaran kondisi geomekanika secara vertikal dengan kebutuhan data yang lebih relatif sederhana dibandingkan dengan model 3 dimensi. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kondisi tegasan in situ pada saat ini serta mengintegrasikan dan menganalisis yang tersedia untuk membuat model geomekanika satu dimensi pada sumur Yola. Kemudian di sini kita diberikan beberapa data. Ada sangat banyak datanya, di sini ada 9. Yang pertama ini ada data log, yang kedua ada well profile, yang ketiga ada well testing, kemudian ada mud wake, core analysis, litologi, saturasi, casing, dan juga drilling event. Tapi data yang kita gunakan pada permodelan kali ini itu hanya beberapa aja. Yang pertama adalah data log, kemudian ada data well testing, data mud wake, core analysis, litologi, dan juga data casing. Nah, kemudian kita masuk ke dalam langkah-langkah perhitungannya. Yang pertama, kita mencari nilai IGR. IGR ini adalah indeks gamma ray, yang mana dari data ini setelah kita bisa cari itu kita bisa menentukan klasifikasi dari litologi apa yang ada di bawah permukaan. Nah, berdasarkan perhitungan dari interval kita dari 1000 kedalaman 1400 sampai 2500-an, itu rata-rata litologinya adalah shale atau serpih. Setelah kita mencari nilai IGR, kita masuk ke persamaan yang kedua. Ini agar seragam dengan parameter pemboran lainnya, nilai konversi. Kemudian setelah kita mencari nilai IGR, kita mencari nilai konversi. Di sini konversi dari nilai sonik. Ini DT dari meter ke feet, yang mana rumusnya adalah nilai DT atau nilai soniknya dibagi dengan 3,28. Lalu kita mencari nilai VP menggunakan persamaan 304,8 dibagi dengan delta T kon. Setelah itu kita mencari nilai kecepatan gelombang geser atau nilai VS menggunakan persamaan yang keempat, yakni adalah VS sama dengan nilai VP yang telah kita cari dikurang dengan 1,36 dibagi 1,16. Lalu setelah kita mencari nilai VS, kita perlu mencari nilai Poisson rasio dinamis. Karena di sini adalah data yang kita modelkan, ini adalah data statis. Pak Stevi juga memberikan 2 data. Boleh tolong dibuka, Yohan, Excel-nya. Nah, ini boleh ke data core analysis. Nah,
Di sini ada dua. Ini Pak Sevi memberikan dua data core secara dinamis dan juga statik, yang mana perhitungan yang kita cari berdasarkan persamaan-persamaan yang ada, kita mencari nilai yang paling mendekati dengan data core analisis ini. Karena kita pakai data statik, berarti kita cari nilai yang paling mendekati dengan data statik. Dan di sini kita dapatkan bahwa nilainya sekitar 0,2 dan tidak berbeda jauh dengan nilai dari data core analisisnya. Kemudian setelah kita mencari kecepatan dinamis, kita juga mencari kecepatan statis, lalu kita mencari modulus Young statis. Setelah kita mencari nilai modulus Young statis, itu kita mencari nilai tekanan hidrostatik dengan menjumlahkan parameter tadi, Vdin, Vsat, dan juga E statis. Setelah kita mencari tekanan hidrostatik, kita juga mencari tekanan overburden stress, yang mana rumusnya SV sama dengan 0,052 dikali dengan rho B data densitas dikali 8,345 dikali kedalaman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Johan Erlangga. Oke, baik, kita lanjut. Kalau tadi kita sudah mengetahui langkah-langkah perhitungannya, di sini untuk memodelkan dari 1D mechanical earth model itu ada beberapa grafik yang kita dapatkan. Yang pertama itu grafik kurva DT versus NCT. Nah, bisa kita lihat teman-teman bahwasanya dari penyesuaian nilai NCT-nya yang kita dapat itu harus disesuaikan lagi ternyata dari rumus tersebut. Itu kita kurangkan sebanyak 45 agar nantinya NCT tersebut bisa mengkorelasikan dari nilai sonicnya. Jadi analisis kita ini, penyimpangan log sonic terhadap NCT-nya menunjukkan anomali pada kedalaman sekitar 2400, di mana gradien SV itu semakin masif sementara nilai sonic tidak menurun seperti tren kompaksi normalnya. Terjadinya overpressure ini merupakan transisi yang sudah divalidasi dengan laporan drilling event mencatat terjadinya semburan liar pada interval 2400 sampai 2440 yang membuktikan bahwa tekanan pori aktual melampaui tekanan hidrostatik lumpur pemboran. Selanjutnya kita akan dapatkan juga grafik kurva pore pressure banding overburden stress, di mana kurva menunjukkan tekanan pori meningkat seiring kedalaman, sedangkan nilai SV itu selalu lebih besar dari pore pressure kita, sehingga bisa kita lihat bahwasannya formasi ini masih dalam kondisi geomekanik yang stabil. Belum terdapat indikasi overburden pressure yang terlalu ekstrim. Selanjutnya ada kurva pore pressure fracture gradient PPFG. Integrasi PP dan FG ini menghasilkan gambaran matte wake window kita ya teman-teman. Jadi bisa kita lihat di sini pada rentang 1000 sampai kurang lebih di 2000, kurang dari 2400 itu sebenarnya masih aman gitu ya. Tapi pada saat rentang 2400-an itu menjadi kasus yang cukup krusial karena matte wake yang diaplikasikan ternyata tidak mampu mengakomunikasikan sempitnya matte wake window kita. Jadi sebagai rekomendasi operasional untuk pengembangan sumur di masa mendatang, pengoboran pada zona ini membutuhkan manajemen lumpur bertekanan yang terkendali.
Pendekatan ini diperlukan untuk menjaga stabilitas sirkulasi secara sangat presisi agar tekanan lubang bor selalu berada tepat di atas tekanan pori. Oke, 1D mechanical earth model yang terakhir itu kita gambarkan stress regime-nya. Stress regime ini dievaluasi untuk memahami orientasi tekanan tektoniknya. Kalkulasi regangan sepanjang sumur menunjukkan pola yang konsisten, di mana SV itu selalu lebih besar daripada SH max, selalu lebih besar dari SH min. Sesuai klasifikasi Anderson, ini merupakan normal faulting yang lazim terjadi pada cekungan ekstensional. Ini merupakan klasifikasi Anderson ya, yang sudah kita validasi dan kita simpulkan bahwa fault stress regime-nya yaitu normal faulting. Oke, lanjut ke Fajri. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di mata kuliah berikutnya.